Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Sinta Munawaro, mahasiswa UNS Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2020 kelas B. Di sini saya akan mereview sedikit materi tentang teori asam basa dari beberapa para ahli dan juga prinsip HSAB. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Materi kita kali ini yaitu tentang teori asam basa dan prinsip HSAB. Sebelum masuk pada materi tentang teori asam basa menurut beberapa para ahli, kita harus mengetahui apa itu asam dan apa itu basa terlebih dahulu. Asam memiliki banyak ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki rasa masam jika dicicipi. Yang kedua, memiliki derajat keasaman lebih kecil dari 7 atau memiliki pH kurang dari 7. Terasa menyengat jika disentuh, terutama pada asam kuat. Selanjutnya, bereaksi dengan logam, bersifat korosif. Artinya menyebabkan karat, dapat pula merusak jaringan, kulit atau iritasi, dan melubangi benda yang terbuat dari kayu atau kertas jika konsentrasinya sangat tinggi. Selanjutnya, merupakan larutan elektrolit, sehingga dapat mengantarkan arus listrik. Selanjutnya, ciri-ciri pada basa. Basa memiliki rasa pahit jika dicicipi. Dalam keadaan murni, umumnya berupa kristal padat. Ciri selanjutnya ialah memiliki derajat keasaman lebih besar dari 7 atau memiliki pH lebih dari 7. Terasa licin jika terkena pada kulit. Selanjutnya, memiliki sifat kaustik, yaitu merusak kulit jika kadar basanya sangat tinggi. Selanjutnya, dapat mengemulsi minyak dan merupakan elektrolit. Larutannya dapat mengantarkan arus listrik. Setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri dari asam basa, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang teori yang menjelaskan tentang asam basa menurut beberapa para ahli, antara lain teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori asam basa Arrhenius. Dalam asam basa Arrhenius, asam adalah zat yang mengandung hidrogen dan menghasilkan ion hidrogen atau H+ dalam larutan air. Sedangkan basa didefinisikan sebagai senyawa atau unsur yang melepaskan ion hidroksida atau OH- ke dalam larutan. Jadi, suatu basa mengandung gugus OH dan menghasilkan ion hidroksida dalam larutan air. Contoh asam basa Arrhenius. Pada asam Arrhenius, HNO3 aquos direaksikan dengan H2O liquid menghasilkan H3O+ aquos dan NO3- aquos. Dalam reaksi ini, asam nitrat terurai menjadi ion hidrogen dan ion nitrat ketika dilarutkan di dalam air. Sedangkan pada basa Arrhenius, LiOH solid direaksikan dengan H2O liquid menghasilkan Li+ aquos dan OH- aquos. Dalam reaksi di atas, litium hidroksida bersisosiasi menjadi ion litium dan hidroksida ketika dilarutkan di dalam air. Yang kedua ialah asam basa Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry mengidentifikasi salah satu aspek sifat asam basa dengan mengkonsentrasikan pada transfer proton dari satu zat ke zat lainnya, di mana suatu zat yang bertindak sebagai donor proton diklasifikasikan sebagai asam, sedangkan zat yang bertindak sebagai akseptor proton diklasifikasikan sebagai basa. Zat-zat yang berperan ini disebut asam Bronsted dan basa Bronsted. Contoh asam basa Bronsted-Lowry. Pada reaksi ionisasi HCl ketika dilarutkan di dalam air, HCl berperan sebagai asam dan H2O sebagai basa. Reaksi sebagai berikut, yaitu HCl aquos direaksikan dengan H2O liquid menghasilkan Cl- aquos dan H3O+ aquos. HCl berubah menjadi ion Cl- setelah memberikan proton H+ kepada H2O.
H2O menerima proton dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom O untuk berikatan dengan H+, sehingga terbentuk ion hidronium. Yang ketiga ialah asam basa Lewis. Berdasarkan definisi Lewis, asam adalah suatu molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat memberikan pasangan elektronnya. Selanjutnya ialah contoh asam basa Lewis. Berikut ini merupakan gambar struktur Lewis. BF3 merupakan asam karena mampu menerima sepasang elektron, sedangkan pada NH3 merupakan basa karena menyumbangkan sepasang elektron. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip HSAB. HSAB merupakan teori yang menjelaskan tentang keras lunaknya suatu asam dan basa. Konsep ini menentukan kekuatan suatu ion logam. Asam basa keras lunak. Asam basa lunak adalah asam basa yang elektron-elektron valensinya mudah terpolarisasi atau terlepaskan. Sedangkan asam basa keras adalah asam basa yang tidak mempunyai elektron valensi atau elektron juga elektron valensinya sukar terpolarisasi. Dengan kata lain, asam basa lunak mempunyai sifat terpolarisasi tinggi dan asam basa keras mempunyai sifat terpolarisasi rendah. Selanjutnya ialah syarat-syarat asam basa keras, yaitu mempunyai jari-jari atom kecil, bilangan oksidasinya tinggi, polaritasnya rendah, dan juga elektronegativitasnya tinggi. Berikut ini merupakan tabel dari contoh asam keras dan contoh basa keras. Syarat-syarat asam basa lunak yaitu mempunyai jari-jari atom besar, bilangan oksidasinya rendah, polaritasnya tinggi, dan juga elektronegativitasnya rendah. Tabel tersebut merupakan contoh dari asam lunak dan contoh dari basa lunak. Selanjutnya ialah contoh dari HSAB. Pada konsep HSAB meramalkan terjadinya tidaknya suatu reaksi melalui suka tidak suka, yaitu asam keras cenderung suka dengan basa keras dan asam lunak cenderung suka dengan basa lunak. Berikut ini merupakan contoh dari suatu reaksi suka atau tidak suka. Contoh yang pertama ialah HgV2 gas yang merupakan lunak dan keras direaksikan dengan PeI2 gas, yaitu keras dan lunak, menghasilkan Hgi2 gas yang merupakan lunak dan lunak, dan PeV2 gas yang merupakan keras dan keras. Contoh kedua yaitu CH3HgOH aquos yang merupakan lunak dan keras direaksikan dengan HSO3- aquos yang merupakan keras dan lunak, menghasilkan CH3HgSO3- aquos yaitu lunak dan lunak, dan HOH liquid yaitu keras dan keras. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa pasangan asam keras basa keras yaitu BeV2 dan HOH terbentuk dari ikatan kovalen. Sedangkan pada asam lunak basa lunak yaitu Hgi2 dan CH3HgSO3- membentuk ikatan kovalen. Contoh HSAB selanjutnya yaitu meramalkan pergeseran arah suatu reaksi atau kesetimbangan. Selain dapat meramalkan terjadi tidaknya suatu reaksi, teori HSAB juga dapat meramalkan pergeseran arah suatu reaksi atau kesetimbangan. Seperti contoh pada di bawah ini. BH plus aquos direaksikan dengan CH3Hg plus aquos bereaksi menghasilkan CH3HgB plus aquos dan H plus aquos. B yaitu basa. Dari contoh di atas, apabila basa adalah basa keras, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri. Dan apabila basa adalah basa lunak, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan. Berikut tadi merupakan penjelasan mengenai teori tentang asam basa dari beberapa para ahli dan juga prinsip HSAB. Semoga materi yang
aku sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.